Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Putra, NPM 1912-4853. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang jujur. Apakah jujur itu? Jujur adalah suatu sikap untuk menyatakan yang sebenar-benarnya serta tidak mengucapkan hal-hal yang menyalahi fakta. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menjelaskan pengertian jujur adalah lurus hati. Setiap orang mendambakan keluarga harmonis dan penuh ketenangan. Kehidupan keluarga akan harmonis jika masing-masing anggota keluarga saling menghargai dan berperilaku jujur. Kejujuran dalam keluarga merupakan fondasi awal bagi kelangsungan kehidupan di masyarakat. Masing-masing anggota keluarga berperilaku jujur satu sama lain dalam arti berkata apa adanya dan sesuai kenyataan. Orang tua berkata jujur kepada anak-anaknya. Demikian pula anak berkata jujur kepada orang tua. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika masing-masing anggota keluarga tidak jujur? Tentu akan terjadi pertengkaran dan perselisihan. Benih permusuhan akan muncul dan perilaku tidak jujur. Anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, adik, maupun kakak, memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Mereka butuh kerjasama dan kekompakan dari masing-masing anggota keluarga. Kerjasama dan kekompakan ini dapat terwujud jika masing-masing berperilaku jujur. Sebagai anak yang soleh, tentu kalian menginginkan kehidupan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, biasakanlah berperilaku jujur mulai dari rumah, berperilaku jujur di sekolah, sama pentingnya dengan berperilaku jujur di rumah. Seorang peserta didik hendaknya jujur kepada bapak, ibu, guru, karyawan, dan teman di sekolah. Kejujuran peserta didik pada saat mengerjakan ulangan akan mendapat bantuan Bapak Ibu guru dalam mengevaluasi hasil pembelajaran. Berperilaku jujur kepada teman di sekolah, maka akan terjalin hubungan harmonis. Semua anggota masyarakat akan hidup rukun dan damai jika masing-masing menjunjung tinggi kejujuran. Sebaliknya, ketidakjujuran akan berakibat konflik antar anggota masyarakat, kompleks yang terjadi di tengah-tengah masyarakat merupakan bencana sosial yang menakutkan. Karena hal ini bisa meluas menjadi tawuran antar warga. Sungguh, semua ini tidak dikehendaki bersama. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, di sekolah, maupun masyarakat. Kerugian akibat ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang tidak jujur akan sulit mendapat kepercayaan dari orang lain. Sementara orang lain yang pernah dibohongi akan merasa kecewa dan sakit hati. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan akan muncul jika seseorang jujur. Sebagai contoh, seorang yang jujur biasanya akan dipilih menjadi bendahara
Tugas bendahara sungguh sangat berat karena harus mencatat dan membukukan keuangan dengan benar dan jujur. Setiap tugas dan kewajiban yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya pasti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya seorang bendahara muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna, dengan segera dan dengan pelayanan yang baik, maka ia mendapat pahala yang sama seperti orang yang bersedekah. Sumber kitab hadis Sahih Muslim. Pernah Rasulullah SAW dalam berdagang, Nabi Muhammad SAW sangat dikenal dengan kejujurannya. Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah menipu siapapun, baik pembeli maupun majikannya. Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah mengubah takaran dan juga mengurangi timbangan. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah memberikan sumpah palsu dan janji-janji yang berlebihan. Pernah suatu dalam kitab Akhlaqul Banin, ulun saya teringat ada seseorang menjual tanahnya kepada orang lain, dan orang yang membeli itu membangun sebuah bangunan. Tapi sebelum dibangun itu ternyata ada ditemukan peti bejana. Ternyata sekali dibuka peti bejana itu ternyata ada emas banyak. Lalu yang mendapati membeli kakanai kayak yang membeli tanah kepada yang menjual tanah, yang menjual tanah, saya menjual tanah dan semua yang ada semua isinya jar yang menjual tanah tadi yang membeli ini hendak membelikan emas yang ditemukan di tanah yang dibelinya. Ternyata yang ampun tanah niti kada hakun menerima emas tersebut karena ia merasa menjual tanah dan semua yang isi-isinya itu tadi. Lalu bingung nih, jadinya didatangkanlah seorang penengah, orang yang berilmu, bisa disebut ustadz lah. Jar ustadz tuti pian baisi anak lah, baisi binian ya yang menjual, yang membeli, yang menjual pian pang baisi anak lah, bisi lakian. Nah mengka itu kita kawinkan saja kedua anak pian itu ya. Amas niti hagan walimahnya. Nah setujulah kedua orang tua tadi, si penjual dan si pembeli tanah. Dan hikmahnya tuh anaknya jadi
kawin, jadinya sama-sama nah itu Bang, belasan orang yang jujur itu ada di kitab Akhlakul Banin kelas 4 insyaallah. Kesimpulannya, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Alangkah lebih baiknya kita berkata jujur, karena kejujuran tidak dapat dibeli. Kepercayaan orang tidak dapat dibeli. Jadi kita harus berperilaku jujur. Mudahan kita dapat mengamalkan ilmu kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.